Halo halo, welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan kali ini teman-teman, setelah sekian lama saya nggak bikin video, saya bikin video tentang untuk mengenal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini untuk mengenalkan ke teman-teman spesifikasi UMKM yang terbaru itu yang seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung channel ini untuk terus bermanfaat, memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan on cam, saya akan memberikan infografis saja. Teman-teman bisa menyimak video ini, mungkin bisa sambil nyetir atau mungkin sambil beraktivitas yang lain. Dan saya akan memaparkan UMKM itu di tahun 2021 ini menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 ini seperti apa. Karena ada banyak perubahan dibandingkan dengan spesifikasi UMKM di tahun yang sebelumnya, teman-teman. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini. Baik teman-teman, gak usah berlama-lama. Ini dia kriteria UMKM berdasarkan modal dasar. Ini ada di pasal 35 ayat 3. Jadi teman-teman untuk detailnya bisa baca di PDF Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Linknya saya taruh di description box. Nah teman-teman, ini ada perbedaan tentang modal dasar sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang akan berlaku adalah setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi untuk kriteria usaha mikro sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini modalnya dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. Tapi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kriteria usaha mikro modal dasarnya 0 rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua teman-teman, kriteria usaha kecil sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Kemudian setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kriteria usaha kecil modal dasarnya 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kriteria usaha menengah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Dan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kriteria usaha menengah dari 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Kemudian yang keempat teman-teman, untuk kriteria usaha besar, ini tidak mengalami perubahan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi modal dasar untuk kriteria usaha besar tanpa tanah dan bangunan adalah lebih dari 10 miliar rupiah. Itu tadi teman-teman kriteria UMKM berdasarkan modal dasarnya. Nah, di sini pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah juga memberikan dukungan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini akan ada di slide kita yang berikutnya. Nah, ini dia nih teman-teman, kemudahan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, kemudahan legalitas. Jadi ada beberapa poin teman-teman. Yang pertama, pendirian PT perseorangan bagi usaha mikro kecil. Jadi nanti kalau teman-teman usahanya perseorangan, bisa mendirikan badan hukum, bisa mendirikan PT, bisa membuat PT atas nama sendiri gitu teman-teman. Berarti dengan anggotanya satu orang ya, berarti ya PT perseorangan gitu kan. Kemudian yang kedua, NIB sebagai perizinan tunggal bagi usaha mikro kecil. Kemudian yang ketiga,
pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh pemerintah. Wah, ini kabar seger banget ya teman-teman ya. Dan yang keempat, pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro kecil. Jadi biaya perizinannya nanti gratis. Kemudian kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah bagi usaha mikro kecil menengah. Yang kedua, kemudahan dalam produksi dan pembiayaan. Ini juga ada beberapa poin teman-teman. Yang pertama, kemudahan pembiayaan dan permodalan. Ini mungkin nantinya teman-teman kalau mengakses kredit usaha rakyat semakin mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, kemudahan penyediaan bahan baku dan proses produksi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro kecil. Jadi mungkin poin yang ketiga ini ada bimbingan atau mungkin ada mentoring dari dinas terkait gitu teman-teman ke depannya. Nah, kemudian kemudahan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah bagi UMKM. Yang ketiga, ini kemudahan pemasaran dan pasca produksi. Nah, yang pertama, pemerintah mengalokasikan 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan maupun infrastruktur publik bagi usaha mikro kecil. Oke, jadi ini mungkin nantinya kalau misalnya ada mall gitu teman-teman ya, 30%-nya harus diisi oleh usaha mikro kecil gitu. Nah, kemudian yang kedua, alokasi minimal 40% pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk produk UMK. Jadi ini yang kedua maksudnya gini teman-teman. Misalnya ada kantor pemerintahan, dia sedang ada pengadaan untuk seragam. Nah, seragam ini dia harus ngambil dari pelaku usaha mikro kecil yang ada di daerah tersebut. Contoh kecilnya seperti itu teman-teman. Banyak contoh yang lain. Oke teman-teman, itu tadi video saya tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dan share apabila dirasa video ini bermanfaat. Saya Ari Purwadi undur diri. Jangan lupa untuk download PDF tentang peraturan pemerintah ini yang akan saya taruh di kolom description box. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.